Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Guru. Pak Guru. Ya, jadi anak-anak penuh semangat sekali ya mengucapkan selamat pagi ya. Bapak senang sekali mendengarnya ya. Dan anak-anak sudah sarapan sebelum mengikuti pembelajaran? Sudah Pak Guru. Pak Guru. Belum, Pak Guru. Belum Pak. Belum. Sudah Pak Guru. Ya, jadi anak-anak Pak Guru. ya ingat sarapan ya biar bisa mengikuti pembelajaran, biar konsentrasi ya, biar anak-anak tidak sakit ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan ngajak anak-anak untuk berdoa ya. Ya, ketua kelas pimpin untuk doanya. Ya, Adik Mei, tolong pimpin untuk Pak. Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi anak-anak sudah selesai melakukan doa. Bapak akan melakukan absensi dulu ya. Untuk kehadiran anak-anak, Bapak biar tahu kayak kemarin banyak yang tidak masuk. Ingat, jadi kalau anak-anak tidak masuk, ingat kirim surat ya, biar ada pemberitahuan ya, biar guru atau orang walinya tahu anak-anak tidak masuk ya. Jadi untuk kehadiran, nanti Bapak panggil namanya, jadi anak-anak siap hadir ya. Dek Mei, Hadir Pak Guru. Arif, Hadir Pak. Risma, Siap hadir. Esti, Detut, Sawitri. Hadir semua Pak Guru. Iya, berarti sudah semuanya hadir ya. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, sudah semuanya hadir ya. Nah, untuk sekarang Bapak lihat di ruang kelas kok masih ada kotor sampah berserakan ini ya. Bagi yang piket ini tolong ini dibersihkan dulu ruangannya. Bapak kan sudah bagi untuk ininya, untuk piketnya ya. Senin siapa piket atau Selasa siapa piket ya. Nanti untuk piket anak-anak datang lebih awal ya, biar bisa anak-anak mengerjakan tugas kebersihannya ya. Itu tolong ya. Pak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jadi anak-anak berdiri dulu semuanya ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib ya. Hari Merdeka. 1, 2, ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Ya, sudah selesai ya. Ya, tadi sudah selesai ya. Ya, jadi sudah semuanya penuh semangat untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan kepada anak-anak ya. Siapa yang memelihara sapi di rumahnya? Ada Pak, ayah saya. Pak saya, Pak. Di Menor Pak Guru. memelihara sapi. Saya Pak Guru tidak Ada Pak sapi Guru. betina. Oh iya, sapi betina ya. Nah, jadi apa manfaat sapi bagi manusia? Dijual nanti. Dimakan dagingnya Pak. Oh, dagingnya Hasilkan susu, Pak. ya, bagus sekali dari Cari susunya, jawaban Pak. saya. Dia dari Risma bagus sekali cari susunya. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi Bapak akan
tampilkan di YouTube video tentang penyusuan makhluk hidup. Nah, jadi anak-anak dapat membandingkan cara makhluk hidup menyesuaikan diri berdasarkan tempat hidupnya dengan benar. Setelah itu, jadi anak-anak berdiskusi kelompok. Setelah anak-anak berdiskusi kelompok, jadi anak-anak dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan tepat. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video. Tolong anak-anak amati. Nah, ini penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, jadi tolong anak-anak amati, Bapak putarkan videonya. Mas, bawain ke blok J, Mas. Belajar itu menyenangkan. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama dengan Kak Vio di sini. Tentunya di Akses Belajar. Nah, adik-adik, untuk hari ini Kak Vio akan coba memberikan materi tentang penyesuaian diri dari makhluk hidup. Adik-adik pasti sudah penasaran kan? Yuk simak terus videonya ya. Dan jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Penyesuaian diri makhluk hidup atau yang biasa kita kenal dengan adaptasi artinya adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya adik-adik. Nah, tujuan dan fungsi dari adaptasi ini apa ya? Tujuannya adalah untuk menghindari kepunahan. Lalu fungsinya? Fungsi yang pertama adalah untuk memperoleh makanan. Nah, lalu yang kedua nih, ini untuk hewan ya. Hewan punya ciri khas untuk menghindari serangan dari musuh. Lalu yang ketiga, fungsi yang ketiga ya adik-adik, ini untuk bertahan hidup. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata adaptasi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Apa ya ini adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Contohnya untuk hewan adalah bentuk paruh dan kaki unggas yang berbeda-beda. Misalnya seperti elang, ayam, lalu bebek ya. Ini bentuk paruh dan kakinya juga beda-beda ya, tergantung lingkungan hidupnya. Lalu untuk tumbuhan ini biasanya bentuk daun dan akar pada tumbuhan ini berbeda-beda tergantung tempat hidupnya. Nah, ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau bisa disebut dengan xerofit. Ini misalnya seperti kaktus, lidah buaya, pohon kurma dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah Nah, itu anak-anak ya. Nah, itu tentang video tentang penyesuaian diri makhluk hidup ya. Jadi, penyesuaian diri makhluk hidup itu disebut dengan adaptasi ya. Artinya gimana anak-anak? Adaptasi itu? Ada yang tahu anak-anak? Menyesuaikan diri Cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Iya, bagus sekali dari jawaban Sarah ya. Jadi adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ya. Nah, jadi
tujuan dari adaptasi itu adalah menghindari dari kepunahan ya. Jadi fungsi dari kepunahan itu apa? Jadi memperoleh makan, menghindari dari serangan dari musuh, untuk bertahan hidup. Nah, itu ya. Nah, jadi adaptasi ini dibedakan menjadi 3 bagian. Apa saja anak-anak ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Adaptasi dibedakan menjadi 3 bagian. Ya, Sarah menjawab dengan benar. Ya, jadi adaptasi yang pertama morfologi. Morfologi. Oh, iya. Ya, Risma menjawab dengan benar. Jadi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Ya, Dek Mai jawab dengan benar yaitu adaptasi tingkah laku ya. Nah, jadi adaptasi itu dibedakan jadi 3 bagian ya. Kalau itu ingatkan anak-anak ya. Ada morfologi, ada fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku ya. Lo taruh gambar salah video. Oke, ya. Nah, yang kedua, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan ya. Nah, jadi manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan yaitu sebagai penghasil bahan pangan, yaitu sebagai penghasil bahan sandang, yaitu sebagai penghasil bahan kerajinan, dan penghasil pupuk organik, dan penghasil tenaga ya. Jadi anak-anak tahu kalau hewan, kalau manfaat bagi manusia untuk penghasil pupuk organik, ada yang tahu apa itu contohnya? Tai ayam, Pak Guru. Kotoran hewan, Pak. Bisa dijadikan pupuk. Ya, Elis apa? Elis? Untuk Contohnya apa? maaf, Pak. Bisa diulang pertanyaannya? Nah, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan ya. Jadi hewan itu ada penghasil pupuk organik. Itu apa contohnya? Hewan yang menghasilkan pupuk organik. Kotoran hewannya, Pak. Iya, kotoran hewan, misalnya kotoran sapi ya. Ada kotoran kambing ya, itu dipakai kotorannya jadikan pupuk organik ya. Itu untuk menyuburkan tanaman ya. Selain itu ada penghasil tenaga ya. Ada hewan penghasil manfaat hewan bagi manusia itu penghasil tenaga ya. Misalnya gajah ya. Kuda, Pak. Iya, kuda. Sapi, Pak. Sapi. Sapi, Pak. Ya, kalau kuda apa itu dipakai untuk apa kalau kuda? Anak-anak. Menarik delman, Pak. Iya. Ya, Iya. kalau kuda dimanfaatkan untuk menarik delman ya, bagus dari Risma. Terus kalau kerbau? Untuk Kerbau dipakai membajak sawah, Pak. Iya, kalau kerbau membajak sawah. Nah, itu zaman dulu kita menggunakan kerbau ya. Nah, sekarang sudah modern, bisa kita menggunakan traktor untuk membajak Sampai sekarang, Pak. sawahnya. Ya, sampai sekarang ada ya. Ya. Nah, itu ya. Nah, selain itu ada juga manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan ya. Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat sekali bagi manusia dan lingkungan sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan baku obat, bahan baku industri, bahan pewarna alami,
dan menjaga kualitas air ya. Nah, kalau tumbuhan untuk bahan bangunan ada yang anak-anak tahu itu apa itu contohnya? Kalau tumbuhan untuk Kayunya, Pak. kayunya dipakai ya. Kayu apa anak-anak? Kayu jati, Pak. Ya, Jati, Pak. kayu jati itu sangat bagus sekali ya. Bagus sekali ya jawaban anak-anak. Ya Arif, untuk ininya kalau bahan pewarna, kalau tumbuhannya apa yang dipakai bahan pewarna? Daun, Pak. Pandan. Ya, daun pandan. Nah, Daun pandan, Pak. Kunyit, Pak. ya kunyit juga ya. Bagus sekali ya jawaban anak-anak ya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan apa namanya? Tempat hewan dan tumbuhan di YouTube. Tolong anak-anak amati. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dari tema 2, subtema 3, Mupel IPA kelas 6 SD. Selamat belajar. Salah satu contoh hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah atau tutut. Hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah ini hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong ini memakan tumbuhan yang mengambang di atas air. Beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya. Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dibuat sebagai wayang kulit dan bulu angsa dapat dijadikan kok. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik untuk tumbuhan dan juga kesuburan tanah. Nah, itu tayangan contoh manfaat hewan dan tumbuhan ya bagi manusia ya. Jadi Bapak akan bagi anak-anak bagi kelompok ya. Jadi untuk kelompoknya terdiri dari 4 orang ya. Untuk kelompok 1 Arif, untuk kelompok 2 Mei, untuk kelompok 3 Risma, Ya, Pak. untuk kelompok 4 Elis ya. Nah, tadi kan sudah Bapak bagikan LKPD-nya ya. Jadi sudah bagikan LKPD-nya. Nah di sana ada gambar hewan, nama hewan dan tumbuhan ya. Ada habitatnya dan manfaat bagi manusia ya. Jadi anak-anak lihat petunjuknya ya. Jadi di LKPD itu ada nama kelompok, tulis nama anak-anak beserta kelompoknya, tolong itu dikerjakan, tidak boleh ribut ya. Nanti kalau sudah selesai, jadi anak-anak presentasikan masing-masing kelompok ke depan ya. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Ada yang ditanyakan anak-anak? Enggak, Enggak, Pak. Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas.
Gimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Pak. Sudah. Yo, Sedikit, Pak. udah, Pak, Belum, Pak. sudah. Sudah. Ya. Nah, sekarang untuk kelompok 1, Pak. tolong presentasikan pada gambar 1. Nah, itu apa nama hewannya? Apa namanya? Gajah, Pak. Iya, Elis. Bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu buat Elis ya. Ya. Jadi, habitatnya Di hutan, Pak. Di hutan, Pak. di darat, di hutan juga. Nah, jadi gajah itu berkembang biak dengan cara melahirkan ya, atau vivipar ya. Nah, jadi manfaat bagi manusia digunakan untuk apa gajah? Tenaganya, Pak. Ya, tenaganya untuk mengangkut kayu kayak di Kalimantan. Nah, itu presentasi dari kelompok 1 bagus ya. Untuk presentasi dari kelompok 2 untuk Dek Mei yang nomor 2 gambar Ya, apa? Pak. Ya, tolong presentasikan. Sapi, Pak. Sapi. Ya, sapi. Ya, Sapi. bagus. Untuk kelompok 3 Arif, gambar apa itu? Bentar, Pak. Oh iya, ini gambar kambing, Pak. Ya. Oh iya, Ayam. bagus sekali. Ayam. Ayam. Ayam, Pak. Ayam, Pak Pak. Guru. Ayam, Iya. Pak. Nah, Ngantuk. jadi untuk anak-anak sudah semuanya mempresentasikan. Nah, jadi di antara kelompok yang paling bagus itu adalah kelompok Dek Mei. Ya, tepuk tangan dulu kelompok Dek Mei. Ya, jadi sudah semua menjawab dengan benar dan kelompoknya juga apa namanya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang selanjutnya untuk pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada, ya Bapak akan kasih anak-anak PR ya, halaman 105 di buku paket, tolong lihat itu. Nah, di sana ada nama hewan dan nama tumbuhan dan habitat dan manfaat bagi manusia. Nah, tolong itu dikerjakan. Gimana anak-anak? Kapan kumpulnya, Pak Guru? Ya, itu dikerjakan di rumah ya anak-anak ya. Tolong itu dikerjakan di rumah. Kumpulnya kapan, Pak Guru? Dikumpulkannya besok. Besok ya anak-anak ya, kumpulnya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, biar anak-anak semangat, kita berdiri dulu semuanya. Kita, Pak. iya. Kita berdiri dulu semuanya. Yuk kita tepuk semangat ya, biar semangat dulu ya. Semangat. Ya, kita ulang untuk tepuk semangatnya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bagus sekali ya, di anak-anak. Nah, untuk sekarang Bapak akan ajak anak-anak untuk main kuis ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Tolong Dek Mei ke depan. Kata-kata di bawah ini yang tidak termasuk kata baku. Nah, ya, tolong ke depan Dek Mei. Jadi Dek Mei memencet. Iya, Pak. Iya. Ya, Ini, Pak. abjad. FA. Ya, bagus ya. Abjad. Ya. Terus. Iya. Ya, soal berikutnya.
Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diketik oleh coba Risma ke depan. Itu Imelik, Pak. Ya, Pak. Iya, Sayuti Iya, Melik. betul, Pak. Nah, ya. Selanjutnya untuk Elis ke depan. Iya, Kata Pak. yang digunakan untuk menunjukkan suatu tempat adalah Di mana, Pak? Di mana? mengapa. Yang lainnya coba Savitri. Di mana, Pak Guru? Di mana, Pak Guru, kalau tempat? Ya, Ke apa? nanti kalau ada salah temennya, berarti yang lain maju ke depan gitu maksudnya ya. Ya, jadi di mana? Iya, di mana ya? Nah, sekarang soal berikutnya, tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pewarna makanan yaitu ya, Adik Menor ke depan. Wortel dan kentang, Pak. Salah, Pak Guru. Salah, Pak Guru. Bukan, Pak Guru. Saya, Pak Guru, perbaiki, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Desa Fitri. Iya. Buah, mangga, dan pandan, Pak Guru. Aduh ya, salah ya Pak Guru. Nah, bulu domba biasanya dimanfaatkan untuk, nah, siapa yang mau ke depan? Saya, Pak Guru. Saya, Pak Guru. Saya, Pak. Saya Pak. Saya, Pak Guru. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Bahan pangan Febri, yang lainnya ada yang menjawab? Arif? Sandang, Pak Guru. Papan, Pak. Sandang, Papan. Pak Guru. Oh, salah Arif. Ya, yang lainnya juga? Bahan sandang, Pak Sandang, Pak Guru. Sandang, Pak Guru. Iya. Iya, bahan sandang. Ya, benar sekali jawaban dari Sarah ya. Soal yang berikutnya, hewan yang sering digunakan petani membajak sawah adalah, siapa yang mau ke depan? Saya, Pak Guru. Saya, Pak. Saya, Pak Guru. Savitri. Kerbau, Pak Guru. Iya, benar sekali jawabannya ya, kerbau ya. Ya, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Sebelum Bapak tutup, untuk ketua kelas tolong dipimpin dulu. Ya, Dek Mei. Oke, Pak, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi Ke untuk toilet, Pak. ya, jadi untuk pelajaran hari ini, ucapkan terima kasih pada anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya. Ya, sampai ketemu besok ya. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Siang, Pak Guru.